Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM 63040000054. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 5B. Di sini saya akan membuat video terkait dengan penjelasan materi kuliah dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, materi yang akan saya bahas adalah terkait dengan SPM pada organisasi jasa. Langsung saja, sebelum kita meraba ke lebih jauh terkait dengan SPM di organisasi jasa, nah di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu organisasi jasa itu seperti apa sih. Nah, organisasi jasa adalah organisasi yang menghasilkan produk jasa khusus atau jasa yang dihasilkan oleh profesi tertentu. Saya beri contoh di sini, ada organisasi jasa penelitian dan pengembangan atau Litbang. Kemudian kantor pengacara yang menyediakan jasa pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan yang menyediakan jasa kesehatan, kemudian perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, kantor konsultan, dan yang lainnya yang berhubungan dengan penyedia jasa ataupun organisasi yang menghasilkan produk jasa khusus. Nah, kemudian ada beberapa indikator yang menjadi karakteristik dari organisasi jasa. Yang pertama yaitu ketiadaan persediaan penyangga. Nah, ketiadaan persediaan penyangga ini adalah perbedaan karakteristik yang paling mendasar dalam sektor manufaktur dan jasa. Kalau di perusahaan manufaktur dapat menyimpan barang dagangannya dalam bentuk persediaan atau stok yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Sedangkan kalau di organisasi jasa tidak dapat disimpan. Biaya dan banyaknya organisasi jasa pada dasarnya bersifat tetap dalam jangka pendek. Kemudian ada beberapa contoh yang dapat menggambarkan karakteristik dari organisasi jasa di ketiadaan persediaan penyangga. Nah, dari jenis usaha jasa perhotelan, saya ambil contoh dari jenis usaha jasa perhotelan. Hotel tidak dapat mengurangi biaya-biayanya secara substansional dengan menutup beberapa kamarnya. Kemudian di jasa kantor akuntan, juga di kantor pengacara dan kantor organisasi profesional lainnya. Pada organisasi jasa enggan untuk memberhentikan karyawan profesionalnya ketika volume penjualan rendah karena dampak moral dan biaya untuk merekrut dan melatih kembali karyawan baru sangatlah tinggi. Kemudian yang nomor 2, indikator yang kedua yaitu kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi atas produknya dari produk sekarang maupun produk sebelumnya yang sudah dikirim atau digunakan oleh konsumen. Kemudian kalau di perusahaan manufaktur kualitasnya itu dapat diukur secara kasat mata. Artinya ketika kita melihat produksi dari perusahaan manufaktur, secara kasat mata kita dapat melihat kualitas produksi itu baik atau tidak. Sedangkan kalau di perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan. Dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Misalnya kualitas pendidikan. Ketika di situ ada jasa pendidikan, kualitas pendidikan adalah hal yang sulit untuk diukur, sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang memiliki sistem pengendalian kualitas formal. Nah, kemudian indikator yang ketiga yaitu padat karya. Perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomatisasi lini produksi sehingga dengan demikian perusahaan dapat menggantikan buruh dan meminimalisir atau mengurangi biaya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Saya kasih contoh di rumah sakit. Rumah sakit dapat menambah peralatan baru dengan harga yang mahal. Akan tetapi sarana tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik kepada pasiennya. Sarana tersebut tidak mengurangi biaya, melainkan menambah biaya yang dikeluarkan untuk entitas tersebut.
Karena untuk mendatangkan alat yang baru dengan teknologi yang baru, otomatis harganya juga mahal. Nah, hal tersebut akan menambah biaya, bukan mengurangi biaya, karena kita tidak mengurangi dari pelayannya. Kita menambah alat untuk menunjang kinerja para pelayannya atau perawatnya. Seperti itu. Kemudian ya, indikator yang keempat, organisasi multi unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja. Yang tidak ada di perusahaan manufaktur, informasi dan setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional, dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat diidentifikasikan kalau di perusahaan jasa seperti itu. Nah, kemudian kita sampai di pembahasan sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa. Nah, ada beberapa contoh yang kemudian menjadi wujud adanya sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa. Yang pertama yaitu penetapan harga pokok. Penetapan harga layanan pada biaya penuh adalah yang diinginkan. Harga berdasarkan biaya penuh merupakan jumlah dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan mungkin penyisian kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasi. Prinsip ini berlaku pada jasa yang secara langsung berkaitan dengan tujuan organisasi tersebut. Penetapan harga untuk aktivitas pelengkap terbaiknya didasarkan pada pasar. Dengan demikian, suatu organisasi nirlaba menetapkan harga atas layanan yang diberikannya pada biaya penuh, tetapi di luar layanan yang wajib diberikan menggunakan harga pasar. Secara umum, semakin kecil dan spesifik unit pelayanan yang ditetapkan harganya, semakin baik dasar keputusan mengenai alokasi sumber dayanya. Kemudian, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran pada organisasi jasa. Nah, dalam organisasi nirlaba yang harus memutuskan mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, kreativitas aktivitas yang berharga, perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan bisnis biasa. Nah, proses penyusunan anggaran dalam organisasi nirlaba tidak mempunyai pilihan lain untuk meningkatkan pendapatannya jika masih ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi dan operasi. Nah, manajer pusat lebih cenderung membelanjakan apa saja yang diperoleh dalam anggaran, meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut lebih tinggi daripada yang ditentukan. Sebaliknya, mereka dapat membatasi pengeluaran yang memiliki pengembalian yang sangat bagus hanya karena pengeluarannya tersebut tidak termasuk dalam anggaran. Kemudian proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen adalah sebuah proses untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Artinya ketika kita berbicara tentang manajemen yang pertama, sebelum kita menjalankan suatu aktivitas, kita harus ada planning atau rencana. Nah, fungsi dari proses pengendalian manajemen ini adalah bagaimana kita mengontrol aktivitas tersebut agar sejalan dengan apa yang direncanakan. Kemudian proses pengendalian manajemen adalah mengukur kemajuan kegiatan yang berdasarkan atas perencanaan yang sudah ditetapkan dalam rangka tujuan organisasi. Lalu dievaluasi serta dicari alternatif solusi dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya. Ketika kita sudah menjalankan aktivitas-aktivitas dan dirasa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, kemudian kita mengevaluasi serta dicari alternatif solusi. Ketika memang di situ ada problem yang menurut manajemen itu kurang efektif ataupun kurang efisien, kita cari alternatifnya dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan aktivitas tersebut.
Kemudian terdapat 4 langkah proses pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi ataupun pengukuran kinerja. Artinya di sini kita harus ada standar dan metode yang tepat untuk kemudian mengukur dari prestasi atau mengukur kinerja dari aktivitas manajemen tersebut. Kemudian yang kedua, pengukuran prestasi atau kinerja nyata. Kemudian yang ketiga, membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditetapkan. Nah, dengan ketika kita sudah eksekusi nih, kita sudah melakukan aktivitas manajemen tersebut. Nah, bagaimana kemudian kita mengukur bahwa kinerja itu baik? Nah, kita bandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan. Artinya ketika kinerja nyata tersebut di bawah standar, otomatis bisa disimpulkan bahwa kinerja kurang bagus. Tapi kemudian kalau kinerja nyata tersebut sudah di atas dari standar pengukuran prestasi tadi, standar pengukuran kinerja, artinya kinerja nyata yang sudah dilaksanakan mendekati efektif atau kinerja sudah bagus. Kemudian yang keempat, mengambil tindakan jika diperlukan, terutama apabila prestasi di bawah standar. Nah, ini gunanya evaluasi seperti itu. Ketika memang ada problematika atau ada kekurangan-kekurangan, maka kita evaluasi, kita cari solusinya, kita benahi. Nah, SPM dalam organisasi jasa, nah berlaku seperti itu. Nah, setelah sejauh ini kita sudah membahas terkait dengan SPM di organisasi jasa. Nah, teman-teman udah ada pandangan belum? Bagaimana sih kemudian peran SPM di organisasi jasa? Nah, saya ada case study atau studi kasus terkait dengan SPM di organisasi jasa. Nah, saya ambil contoh ketika saya ingin membuka bisnis potong rambut, katakanlah bisnis potong rambut. Nah, saya beri nama Lupek Barbershop karena panggilan saya Lupek. Nah, kemudian saya masih ada kekurangan nih. Kelebihan saya memang saya mempunyai kemampuan khusus di bidang perawatan rambut, di bidang potong rambut. Kemudian saya memiliki modal yang cukup untuk membuka bisnis saya. Nah, rencana bisnis sudah saya buat, baik mengenai penyewaan tempat, karyawan, pembelian aset, peralatan potong rambut, dan lain-lain. Namun, satu hal yang masih membuat saya ragu, yaitu saya tidak memiliki sama sekali kemampuan di bidang pengelolaan keuangan. Dan saya mengetahui keuangan merupakan kunci utama dalam kelangsungan bisnis saya. Nah, setelah itu saya berkonsultasi dengan kenalan yang sudah memiliki pengalaman di dunia bisnis. Akhirnya katakanlah saya berkonsultasi dengan teman saya Kevin. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mengelola transaksi keuangan saya dengan menggunakan software akuntansi. Nah, ketika kemudian saya memutuskan untuk menggunakan software akuntansi untuk memudahkan pengelolaan bisnis saya di bidang keuangan. Nah, sama halnya ketika saya di awal tadi memberikan contoh di SPM di rumah sakit, sistem pengendalian manajemen di rumah sakit. Nah, saya dapat menambah peralatan baru dengan harga yang mahal tadi, software tadi. Akan tetapi sarana tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan saya. Ketika saya memutuskan untuk menggunakan software akuntansi, otomatis itu akan menambah biaya. Tapi hal itu, software akuntansi itu akan memudahkan proses dari bisnis saya. Nah, itulah wujud sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.